Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Meski dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, bukan berarti laki-laki bisa tenang dan leha-leha begitu saja. Tahukah kalian, ternyata ada 4 golongan laki-laki yang akan masuk neraka akibat tidak bertanggung jawab kepada wanita selama hidupnya di dunia. Lalu siapakah 4 laki-laki itu? Apa sebabnya sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh kerja keras antara suami dan istri. Suami menjadi pemimpin atas anggota keluarga dan menjadi penanggung jawab atas anggota keluarganya. Begitu juga dengan seorang ayah yang wajib mendidik anak-anaknya, dan begitu juga dengan saudara laki-laki yang wajib bertanggung jawab atas saudara perempuannya ketika sang ayah telah tiada. Jika para lelaki tersebut mampu menjaga para perempuan dalam keluarganya dengan baik, maka surgalah ganjaran untuk mereka. Namun jika para lelaki itu lalai, maka tentulah neraka tempat untuk mereka. Inilah 4 golongan laki-laki yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Pertama, ayah yang tidak bertanggung jawab. Jika seorang laki-laki telah menyandang gelar ayah, namun ia tidak mempedulikan anak-anaknya, terutama anak perempuannya, tidak peduli dia sholat atau tidak peduli dia bisa mengaji atau tidak peduli dia menutup aurat atau tidak peduli mau belajar agama atau tidak, maka yang demikian merupakan seorang ayah yang akan diseret ke dalam neraka. Sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membimbing kepada kebaikan. Hal tersebut merupakan sebuah amanah agama yang harus dilaksanakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya." Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedua, suami yang zalim. Seorang suami yang akan diseret masuk ke dalam neraka adalah suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Seorang suami harus mengetahui bahwa seorang istri merupakan amanah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Seorang suami juga berkewajiban mendidik dan tidak membiarkan seorang istri menampakkan perhiasan selain kepada muhrimnya. Membiarkan istrinya untuk tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak mengerjakan kewajiban lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istrinya kelak akan menariknya ke dalam neraka. Lelaki yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, terlebih yang dilakukan istri dan anak-anaknya, tergolong sebagai lelaki dayus. Lelaki dayus adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui perkara keji pada keluarganya." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan cara yang baik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bergaulah kepada mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ketiga, saudara laki-laki. Ketika seorang ayah telah tiada, maka saudara laki-laki akan mengambil peran pengganti ayah untuk membimbing keluarganya.
Tanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini adalah paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka tunggulah ancaman neraka di akhirat kelak. Ia akan diseret ke dalam neraka lantaran kelalaiannya selama di dunia. Keempat, anak laki-laki. Seorang anak laki-laki jika sudah menikah, maka ia wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Sungguh celaka bagi anak laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati?" Sabdanya, "Ibumu." Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadis riwayat Muslim. Sebesar apapun amalan yang dilakukan, jika masih durhaka kepada orang tuanya, maka tak akan ada manfaat ibadah itu baginya. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan balasan di dunia bagi seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Ganjaran yang akan didapat di akhirat bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya adalah neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Kemudian dia Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata, amin. Kemudian dia Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat untukmu. Maka aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah 4 golongan lelaki yang kelak akan diseret ke dalam neraka oleh wanita. Itu semua terjadi sebab mereka tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti setiap keluarga untuk menjaga diri mereka dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak mendapat ridho dari Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا